سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث awal daripada bulan Hijriah, kalau kata bulan Masehi itu bulan Januarinya. Nah, kita perlu tahu dan perlu bangga. Kenapa sebabnya saya berbicara seperti ini? Kadang-kadang mayoritas umat muslim tapi tidak tahu sama bulan sendiri. Giliran Januari, Februari, Maret sampai Desember nyawa gajian itu. Giliran Muharram sampai Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Karena kurang apa? Kita harus bangga memiliki kainan tersendiri. Sebelum saya membahas Hijriah asal mulanya. Yang pertama di kalender Hijriah itu ada bulan Muharram. Yang kedua bulan Safar. Bila biasa bulan teman-teman dibutuhin bulan Safar. Gitu. Dia kamu lahiran anak dia bulan Safar, anaknya sasaparin. Gitu banyak. Ayo kita jadarin. Loba. Padahal la yarudu al-fadla illa bil-du'a wa la yazidu fil ummi illa bir. Tidak ada yang bisa merubah kodrat kecuali dengan doa. Ya meskipun anak kita lahir di bulan Safar, hari kitanya berusaha untuk menjerumuskan anak kita ke jalan yang benar, mendidik dengan benar, dimasukkannya ke pondok pesantren. Insya Allah nggak sesaparin. Atau sengaja orang lain sesaparin, dididik gitu, gitu kan? Di ilmuwan gitu, aku selalu aja sesaparin gitu ya. Nah inilah yang dulu bapak dia kadang-kadang jadi satu konsekuensi pak gitu ya. Orang tua dulu tapi dimasukin ke dalam hati lah jangan 9 Safar yang bisa saparin gitu. Jangan begitu pak. Nabi yang mengatakan la yarudu qadra illa doa. Tidak ada yang bisa merubah kodok seseorang terkecuali dengan doa. Gitu ya, contoh kecil misalkan kita ingin punya anak yang soleh, gitu ya. Apa syaratnya? Di antaranya solehkan dulu induk bapana. Ada di antaranya. Ya bahaya bawa anak soleh, bapana maling kemeh. Gimana pun anak. Gitu ya. Ayo bawa anak soleh atau bapana terus mabuk kemeh baik. Oke ya. Gitu ya. Jadi contoh kecil misalkan suruh anak tong cepat sholat udah ada tuh tapi udah manggil tapi bapaknya megang remote megang HP itu kira-kira anaknya nurut apa enggak? Enggak. Sebab apa? Ciptakan anak mengikuti orang tua. Harusnya diajak, ayo tong udah ada tuh tapi udah manggil tuh, ayo pakai sarungnya sama abah ayo ikut ke sholat di sebelahnya supaya tidak bercanda. Udah sebentar jangan di belakang nantinya takut bercanda. Nanti dia takut sering-sering dari zaman ikutin abah ya. Itu harus seperti itu pak. Itu namanya tarbiyatul aulad ba'dal wiladah, mendidik anak sesudah dilahirkan. Ada lagi tarbiyatul aulad qabla wiladah, mendidik anak sebelum dilahirkan. Emang ada pak Ustaz? Ada gitu ya. Kalau di kampung mah 7 bulan ngaji Quran gitu ya, didatangkan para ustaz yang bisa ngaji Quran, ngaji surat Maryam, terus dari surat Kahfi, surat Yusuf, itu namanya. Tapi yang terpenting oleh ibu bapaknya, gitu ya. Ibunya di depan, bapaknya ngaji surat Maryam, surat Yusuf. Sunnah apa? Kalau misalkan ngaji surat Yusuf di depan di depan kodra wiladah sebelum dilahirkan, ini di depan ibunya yang lagi hamil, gitu ya. Itu mendidik, itu kan syarat. Meskipun masih dalam kandungan, tapi pendengarannya pun sudah seperti manusia normal, Pak. Kebenaran. Kalau ibunya lagi nyanyi alamat palsu atau kadangnya, Pak. Ibunya kerja selawatan atau kadangnya. Sebab apa? Panca indranya sudah terdengar. Nah inilah tarbiyatul aulad qabla wiladah. Jauh, Pak. Jauh berbahasan kalau kita ingin punya anak yang soleh. Salah satunya itu orang tuanya dulu harus soleh. Yang seterusnya diantaranya yaitu resep minum
kepada orang yang mempunyai ilmu. Itu persyaratan kalau ingin punya anak soleh. Resep orang tuanya sama Pak Ustadz, resep Pak Kiai, resep Pak para habaib. Nah insya Allah kalau dari mahabbah itu akan timbul akan timbul keberkahan yang akan dibantukan kepada anak kita, insya Allah. Bahkan di dalam kitab taklimah sampai ditegaskan, kalau anaknya ini sudah dimasukkan ke dalam pesantren, ibu bapaknya sudah mendidik penuh, ibu bapaknya sudah mempunyai mahabbah yang luar biasa kepada ustaz, tapi anaknya nggak jadi kiai, yakin cucunya yang bakal jadi kiai. Itu bacanya, gitu ya. Nah, jadi kembali, berarti kalau gitu Pak Ustaz, gimana kalau misalkan kita niatnya seperti ini, kita masukin anak kita ke pesantren supaya jadi kiai, enak atau enak? Sebab apa? Atau cita-cita dia wenang baik, gitu ya. Wenang baik nggak jadi masalah, terkecuali kalau kata guru mengatakan seperti ini. Kan udah lu mendingan mondok aja di sini main HP terus, motoran terus, bisa mati yasin. Nah, kata guru kalau ada orang tua yang masahin kayak gitu, etak kan anak saya baca yasin itu bisa ya. Sebab begini ya, ternyata macam bisa baca yasin juga kali itu. Kalau pesantren kali itu. Ulah dikit, ulah cetek niatnya. Nah, sama halnya seperti Soekarno ya, istri Soekarno pernah mengatakan, bercita-citalah setinggi langit. Jika kamu jatuh, kamu akan jatuh di antara bintang-bintang. Eta tadinya sebenarnya manusia. Jadi mempunyai himmah itu mendingan tinggi, Pak. Tinggi, jadi ketika mempunyai cita-cita tinggi, kita akan jatuhnya pada dasar, tapi akan jatuh di antara bintang-bintang. Artinya, ulah bukan cita-cita atau segera bisa baca yasin, gitu. Kalau saya yasin nggak cetek. Benar itu benceng, bawa bisa jadi kiai, atau kiai dari kiai, insya Allah. Gitu ya. Tapi apa hal yang terpenting ketika orang tua jangan merasa rugi ketika sudah dimasukkan ke dalam pesantren. Sebab apa? Eta ganjaran orang yang memesantrenkan, memondokkan anaknya di pondok pesantren, baik itu pondok pesantren salafiyah maupun modern, eta engke ditimbangan anak begitu eta orang tua kebenaran mempunyai amal dan kabelah kiri lebih hapus ke neraka. Ia malaikat ditahan oleh malaikat. Karena ia hamba Gusti masih boga amalan, ditambah amalannya turun ke kanan. Artinya dimasukin ke surga. Malaikat semua saksi itu pada waktu itu pada pikir itu amalan sangat luar biasa. Amalan apa sih? Sampai kok tadinya dia cuma diponis neraka sampai bisa suka surga. Ini waktu dulu amalannya yaitu pernah memondokkan anaknya ke pondok pesantren si Anu. Modalnya dijadikan modal dia membekali anaknya di pondok pesantren. Itulah modalnya. Nah, itu ya. Makanya sangat luar biasa. Nah, inilah mencetak anak yang soleh, di antaranya orang tuanya dulu yang harus mahabbah kepada orang yang mempunyai ilmu. Gitu ya. Nah, itulah kembali bulan Safar yang kedua. Bulan yang ketiga yaitu Rabiul Awal. Nah, orang tua menyebut karena bulan mulutnya. Mulut apa sih mulut asalnya? Maulud lah. Maulud kelahiran baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu namanya Rabiul Awal. Terus bulan seterusnya yaitu Rabiul Akhir, kesananya yaitu Jumadil Awal, Jumadil Akhir, terus bulan Rajab. Nah, ini Rajab. Terus sok dijabarkan dulu, Rajab. Terus habis Rajab Syakban. Nah, bulan masuk menyebutkan Rubah. Tapi awas sudah dibiasakan Rubah dibawa ke Arab, Rubah semua Arab. Indonesia Sahih dan tadi ruah pengertian apa itu ruah? Syakban, bulan Syakban. Sesudah bulan Syakban yaitu bulan Ramadan.
Sesudah Ramadan yaitu bulan Syawal. Sesudah Syawal yaitu bulan Dzulqa'dah. Bulan yang terakhir yaitu bulan Dzulhijjah pas 12 bulan Hijriah. Nah, diabadikan sampai Allah diabadikan di dalam Al-Qur'an yang tadi saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatash syuhuri indallah isna asyara syahra. Wallahu a'lamu bi muradihi bidzalik. Sesungguhnya Allah menciptakan bulan. Sesungguhnya Allah memuliakan seluruh bulan. Berapa? Isna asyara syahra, 12 bulan. Seluruhnya Allah memuliakan pada bulan-bulan tersebut. Tapi ada minha arba'atul hurum. Tapi ada 4 bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana di antaranya? Yang pertama yaitu bulan Muharram. Ini bulan sekarang ini. Bulan Muharram. Nah, makanya antusias para anak-anak muda ya di Cipang Parang, mungkin di sini di kampung Jawa, di mana-mana setiap ada satu Muharram suka ngarah keliling pakai obor gitu. Apa Pak? Mensiarkan ulah dibit-bit-akan. Bit-bit-akan Allah kadang-kadang gitu ya. Itu mensiarkan ulah 1 Desember itu karena 1 Januari. Tiba satu balik gitu ya. Ini masih akan 1 Muharram pun tidak ada masalah kita boleh baca sholawatnya pun sudah diganjar. Apalagi kita niatan silaturahmi bertemu saudara-saudara kita, gitu ya, itu sudah dapat ganjaran mensiarkan agama. Inilah yang pertama bulan Muharram. Yang kedua bulan yang dimuliakan oleh Allah di dalam Al-Quran bulan Rajab. Karena ada salah satu peristiwa yang mana peristiwa itu dinamakan Isra wal Mi'raj. Yang ketiga yaitu bulan Haji. Bulan Haji, bulan lalu tuh. Yang keempat yaitu Dzulqa'dah. Cek budak lumah, cek budak lumah yang tersilih sawal. Tersilih sawal. Bulan Dzulqa'dah. Timbul pertanyaan, Pak Ustaz, kok nggak ada bulan Ramadan? Bulan Ramadan itu bukan perbandingan di antara ini. Bulan Ramadan itu sayyidus syuhur, pemimpinnya, rajanya seluruh bulan. Itu bulan Ramadan, gitu ya. Jadi ini mah belum termasuk kategori. Kalau kata ibarat itu mah rajanya di sini, ini yang arba'atul hurum ada di sini. Jadi itu bulan Ramadan itu sayyidus syuhur, pemimpinnya seluruh bulan. Karena di bulan Ramadan itu makanya disebut sayyidus syuhur. Di dalam bulan Ramadan terdapat yang itu Lailatul Qadar. Cari oleh kita di bulan Muharram, sekarang nggak ada. Terus di bulan Rajab nggak ada, di bulan Haji nggak ada, di bulan Dzulqa'dah pun nggak ada yang namanya Lailatul Qadar. Adanya di bulan Ramadan. Yang kedua, keistimewaan bulan Ramadan yaitu salah satunya diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadan. Ya, itulah sayyidus syuhur. Nah, inilah 4 bulan ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muharram. Nah, timbul pertanyaan, kenapa sih Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan Muharram? Karena di bulan Muharram itu terdapat peristiwa cikal bakalnya ada tahun Hijriah. Gitu ya. Cikal bakalnya ada tanggal 1 Hijriah itu karena dulu pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, pada zaman Sayyidina Umar jadi presiden, jadi khalifah, Pak. Ya, itu dapat surat dari menteri-menteri tentang negara tetangga. Itu di negara tetangga di dalam surat itu ada tanggal, ada bulan dan ada tahun. Sayyidina Umar kan umat Islam pada waktu itu belum mempunyai tanggal. Akhirnya bertanyalah kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karramallahu wajhahu bertanya, wahai Ali, ini negara tetangga mempunyai tanggal nih. Kita belum, bagaimana? Kata Sayyidina Ali, dimusyawarahkan oleh para sahabat, ditentukan bahwa tanggal udah gini mah kita ngambil daripada
tanggal hijrahnya baginda Nabi dari Makkah ke Madinah. Itulah asal muasalnya umat Islam, yaitu asal muasalnya berbentuknya tahun hijriah yang pertama. Gitu ya. Bagaimana hijrahnya baginda Nabi dari Mekah ke Madinah? Memang seperti apa? Memang ada masalah itu di Mekah? Bukan ada masalah, memang banyak masalah. Cuma kenapa Allah menyuruh baginda Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah? Apa memang takut akan adanya fitnah di Mekah tersebut? Timbul pertanyaan. Apa jawabnya? Nah, baginda Nabi bukannya takut. Baginda Nabi tidak mempunyai rasa takut, tidak mempunyai rasa khawatir. Karena jangankan pangkat baginda Nabi, seorang wali yang abadikan dalam Allah di dalam Al-Quran, inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah, ini bukan pangkat Nabi ya, wali-wali Allah itu yang dipilih oleh Allah, la khawfun, tidak mempunyai rasa takut, wala hum yahzanun, dan tidak mempunyai rasa prihatin. Itu hanya pangkat wali, apalagi pangkat Nabi. Jadi baginda Nabi kalau ditanya apakah takut menyebarkan agama Islam di Mekah pindah ke Madinah, bukannya takut, karena ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena baginda Nabi itu diancam oleh Abu Jahal, bakal diusir, bakal ditangkap, bakal dibunuh. Maka Allah abadikan di dalam Al-Quran. Ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa id yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Wallahu a'lamu biwalih. Jadi intinya dari ayat ini ada perintah dari Abu Jahal. Siapa sih Abu Jahal? Abu Jahal itu padahal pamannya baginda Nabi. Pamannya Nabi itu Abu Jahal itu panggilan. Nama aslinya Amr bin Hisham. Amr bin Hisham. Dipanggilnya Abu Jahal. Gitu ya. Bapaknya Jahal. Jahal itu bodoh itu ya. Nah itu setelahnya panggilan. Nah, ada perintah dari Abu Jahal. Turun ayat ini asbabun nuzulnya, ini Abu Jahal ini tidak suka akan dakwahnya Nabi di Mekah. Nah, dakwahnya Nabi itu pertama sir, Pak. Jadi dalam sembunyi-sembunyi, waktu orang-orang sedang ngampir di rumahnya, waktu pada tidur, bagaimana Nabi menyebarkan Islam, ini ketahuan oleh pihak Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu yang lain, Abu Bosok mereka. Nah, ketahuan oleh Abu Jahal tidak suka akan dakwahnya baginda Nabi, akhirnya membuat rencana dikumpulkannya seluruh kafir Quraisy Mekah, dikumpulkan dalam satu pertemuan. Di dalam pertemuan itu nama tempatnya Darun Nadwah. Tempat pertemuannya itu pada saat itu namanya Darun Nadwah. Lalu dikumpulkan seluruh kaum kafir Quraisy dipimpin oleh Abu Jahal. Di dalam pertemuan tersebut ada aki-aki, kakek-kakek yang ada iblis menyerupai aki-aki, kakek-kakek. Jadi kakek-kakek itu iblis itu menyerupai kakek-kakek. Nah makanya jangan aneh kalau dalam ilmu penghikmatan, hikmah, kalau pada ilmu spiritual itu katanya ada makhluk yang bisa meniru bukan hanya satwa melainkan manusia. Ada, gitu ya, ada. Lain bukan satu dua cerita, gitu ya. Jam 8 sudah meninggal dunia, tapi jam 10 itu masih bisa seselaman, bahkan masih melihat. Itu tidak sedikit orang yang mengalami seperti itu. Nah itu diserupainya sama jin. Gitu. Jadi jin itu bisa menyerupai seseorang.
Nah, termasuk jin pun ini, setan ini, iblis ini benci, saking bencinya sama baginda Nabi, itu mengikuti musyawarah di dalam Najwa tersebut, menyertailah hati-hati, gitu ya. Akhirnya kata Abu Jahal, wahai para kaum Quraisy semuanya, saya tidak suka akan dakwahnya si Muhammad. Saya tidak suka. Bagaimana cara memberhentikan dakwahnya itu? Hanya ada yang usul. Saya usul Abu Jahal. Bagaimana kalau gini aja? Kita tangkap si Muhammad, kita tali, cancanglah dirinya, kita cancang ke kuda, bawa umpat kuda nakal itu, gitu ya. Dengan harapan Muhammad akan mati dibawa oleh kuda tersebut. Nah, cakap Abu Jahal, cocoknya. Karena hendak disetujui, eta aki-aki nggak menyerupai iblisnya. Saya tidak setuju. Waduh. Kenapa aku tidak setuju? Kalau kita mempunyai rencana kayak gitu, tangkap Muhammad, ditalikan, bawa lari itu kudanya ke hutan. Mending kalau dibawa, kalau ke bawah itu aman kuda ke hutan. Kalau misalkan diselamatin, ada yang nemu, bahkan baliknya lagi ke kita. Hati-hati nggak mau dibalik presiden. Iya tuh, ya kata kuda. Hanya ditolak. Siapa lagi coba yang usul? Hanya ada juga yang coba ya. Saya usul Abu Jahal. Bagaimana rencanamu? Rencana saya tangkap Muhammad, masukkan ke dalam penjara. Jangan dikasih makan, jangan dikasih minum. Dengan harapan dia bakal mati di dalam penjara karena dia tidak dikasih makan dan tidak dikasih minum. Baru juga mau disetujui oleh Abu Jahal, ditolak lagi oleh Yaqub. Nggak setuju. Kenapa kita nggak setuju lagi? Ini cara yang paling jitu ini. Kalau misalkan mempunyai cara seperti ini, ditangkap Muhammad, dimasukkan ke penjara, ya, masih makanya harapannya supaya mati. Abu Jahal semuanya kayak arenteng nggak tahu aja siapa Muhammad. Emang kenapa? Muhammad itu tukang puasa. Tidak tahan minum jangan. Kita mempunyai rencana seperti itu, masukkan ke penjara, nggak dikasih makan dengan harapan mati. Justru bakal sebaliknya, membuat rencana di dalam penjara, bahkan nyerang balik ke kita. Abu Jahal. Akhirnya udah akhirnya, gimana kata Aki aja? Nggak segini aja. Kumpulkan seluruh pemuda kafir Mekah, berikan pedang pada pemuda-pemuda tersebut, sayembarakan. Siapa yang mampu menuduh Muhammad malam ini akan mendapatkan hadiah 100 ekor unta. Itu pasti seluruh pemuda Mekah tidak akan memandang siapa yang dinuduh, tapi akan memandang hadiah 100 unta tersebut. Abu Jahal iya begitu. Lantas hanya dikumpulkan 100 ekor unta. Waktu Pak, unta itu satunya 2 kali lipat harga sapi. Kali 100, waktu sedikitnya. Nah, itu dikumpulkan seluruh, gitu ya, disayembarakan seluruh sudah dikumpulkan hadiah 100 Mekah. Akhirnya sudah berbondong-bondong pemuda Quraisy Mekah ingin membunuh Kanjeng Rasulullah Muhammad SAW. Begitu posisi baginda Nabi ada di rumahnya bersama Sayyidina Ali. Di keadaan kebetulan di tempat itu didatangilah oleh malaikat Jibril. Wahai Muhammad, diturunkan ayat ini. Saya dapat wahyu dari Allah, saya ingin menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa engkau akan dibunuh oleh seluruh pemuda kafir Mekah atas rencana Abu Jahal karena engkau disayembarakan. Ayat yang tadi. Wayamkuruna wayamkurullah wallahu khairul makirin. Tapi Allah tidak ridho. Allah sebaik-baiknya yang maha membuat tipu daya. Akhirnya tipu daya tersebut digagalkan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana digagalkan? Selepasnya diberitahu bahwa akan ada 100 pemuda bahkan ribuan pemuda membunuh baginda Nabi. Kata baginda Nabi terus harus bagaimana ini? Ngalihlah, hijrahlah ke negara Mekah, gitu ya. Akhirnya sesudah itu kan saya sama Sayyidina Ali
Ali diajak tidak? Enggak. Yang disuruh hanya baginda Rasul, hanya Nabi. Jadi Ali biarkan di sini. Akhirnya baginda Rasul memberitahu kepada Sayyidina Ali, saya barusan kedatangan malaikat Jibril bahwa telah mendapatkan wahyu akan ada seluruh pemuda Mekah yang ingin membunuh. Bagaimana tanggapan? Bagaimana kata Sayyidina Ali? Wahai Rasulullah, pergilah wahai Rasulullah, jangan hiraukan aku Ali. Jika malam ini takdirku dibunuh oleh seluruh kafir Quraisy Mekah, jangan merisaukan aku, jangan khawatirkan aku. Nanti kalau saya terbunuh, akan muncul di belakangmu beribu-ribu Ali. Itu sebelum jadi menantunya baginda Nabi, masih pemuda Pak. Itu harus ditiru kalau betul-betul sekarang. Berani membela para ulama sampai di titik darah penghabisan. Ulah sebaliknya, karena urusan hewan. Gara-gara tambah susah imiran aing banget sih gitu. Gara-gara sholat aing teraji disediran gitu. Kira hewan kasih sedekah. Contohlah Sayyidina Ali. Bahkan Sayyidina Ali sampai di alam gitu ya. Sampai di alam lah, bukan ke Rasul. La fata illa aliyah wala sayfa illa zulfiqar. Tidak ada pemuda sahabat Sayyidina Ali dan tidak ada pedang yang sahabat pedang Zulfiqar. Sayyidina Ali Pak, kalau ada orang yang menghina Nabi di depannya, itu ditepas kepalanya Pak, kepalanya dikasih ke baginda Nabi. Ini Rasul yang tadi menghina engkau, ini ke kepalanya masih hangat. Tidaknya orang yang menghina Nabi tersebut dipenggal kepalanya, saking gagah-gagahnya. Nah itulah kembali, selepas jawaban seperti itu diberilah sorban kepada Sayyidina Ali berwarna hijau. Ini Ali, sorban saya kasih kepada engkau, tidurlah di tempat tidurku rebahan. Jadi posisinya seperti orang tertidur di selimut Pak. Nah selepas itu baginda Nabi mau pergi. Begitu membuka pintu depan, kata malaikat Jibril, ditahan dulu, wahai Muhammad, berhenti dulu. Pemuda Quraisy sudah dekat. Ambilkan dulu kanan, diambillah kanan. Dibacakannya surat Yasin. Bacakan surat Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim, tanzilal azizir rahim, litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Sampai ayat la yubsirun ditiupkannya oleh baginda Nabi, disebarkannya ke halaman baginda Nabi dengan izin Allah. Itu tanah yang wasilah dibacakan Yasin menyebar ke seluruh pemuda Quraisy. Seluruhnya kebagian tanah tersebut jadi patung Pak. Jadi patung dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu khairul makirin. Jadi patung Pak, ayo kecil. Jadi patung cici. Itu ada duluan jadi patung ya gua misi nah di orang tetap maling kundang. Nah, maling kundang. Ya, saya sumpahin jadi patung gitu ya. Ada di dalamnya Pak. Disebarkannya jadi patung. Gitu ya. Nah, sesudah itu baginda Nabi melihat orang-orang yang memegang pedang menjadi patung. Bukannya dihiraukan, malah mengantikan seperti ini. Jibril, inikah orang-orang yang ingin membunuh kau jadi patung? Ya Nabi, itu wasilah karena tadi engkau menyebarkan tanah tersebut dengan izin Allah menjadi patung. Ini bakal lama enggak Jibril? Orang-orang ini kasihan. Nabi itu masih kasihan sama orang yang mau membunuh. Ya Allah, sampai malaikat Jibril itu kalau mempunyai rasa malu kemanusiaan nangis Pak, ngejerit. Ya Allah ya Rabbi, Nabi, betapa mulianya engkau. Jangankan kepada orang yang menyayangimu,
orang yang ingin membunuhmu aja mempunyai rasa kasihan. Jibril itu akan sembuh lagi apa enggak? Kasihan Jibril. Ya Allah, dari Muhammad Cipangtaran gitu ya. Sahabat nunggu doang ke orang. Sahabat si Ijab menghewaka dia menghewaka itu tak tahu tabrakan kamar. Tuh bisa tak lebat tuh. Kalau hati air juga siapa? Kalau hati air tuh ya. Nah inilah suatu pelajaran yang sangat luar biasa. Gitu. Waktu berlama maafkanlah gitu ya. Jangan dendamilah orang yang mendolimimu. Biarkan saja orang dolim kepada kita. Yang penting kita jangan dolim kepada orang tersebut. Gitu. Lestari mana menghewa tak kaulah. Misalkan ngomong ayo ngomong mau bagus kasih atas sampai 7 turunan. Ada tahu ini tungguan sampai 7 turunan. Gitu ya. Nah yang penting kita jangan mendolimi orang itu. Gitu ya. Karena dolim itu sama seperti hasud, Pak. Al-hasud la yasbut, orang yang hasud itu tidak akan naik derajat. Gitu ya. Orang yang hasud itu tidak senang melihat kesenangan orang lain. Disingkat mah kalau kata bahasa sekarang mah SMS. Susah melihat orang senang. Senang melihat orang susah, itu takrif hasud, Pak. Ayo orang senang batur meuli motor anyar, urang ngering ke hulu. Batur meuli termos, urang ngogolong belakang. Gitu ya. Nah, gitu. Ada sifat hasud sama seperti dolim. Nah, jauhilah seperti sifat-sifat seperti itu. Waktu mangdolam, maafkanlah orang yang mendolimi. Nah, singkat cerita, Nabi telah keluar daripada rumahnya menuju Jabal Sur. Jabal Sur itu ada satu goa. Disitulah ditemani oleh Abu Bakar Siddiq. Wahai baginda Nabi, kita istirahat dulu di sini. Siap. Sebelum baginda Nabi, saya dulu yang akan memeriksa tempat ini. Kok kamu dulu? Kenapa bukan saya? Kan kita tidak tahu akan di dalam gua itu. Takut masih ada hewan liar. Takut tempatnya tidak aman. Bahkan takut ada kafir Quraisy yang bersembunyi di situ. Ya udah dipersilakan. Apa diperiksa dulu aman, akhirnya masuklah istirahat di gua tersebut. Disinilah ditunjukkannya keajaiban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas perintah Allah, Allah menyuruh kepada laba-laba. Allah menyuruh laba-laba bikin sarang itu di palang pintu gua tersebut, bikin sarang. Wahai kamu, bikin sarang itu di tempat-tempat itu supaya orang di luar bakal tidak tahu, bakal tidak menyangka bahwa ada kekasihku di dalam itu. Akhirnya singkat cerita, pemuda Quraisy itu yang tadi jadi patung sudah kembali pulih, Pak. Dia nggak sadar bahwa tadi jadi patung. Akhirnya dia perlahan masuk ke dalam, ada seorang ditunjuk oleh Abu Jahal. Nah ini Muhammad nih, bunuh. Lalu juga dipenggal, berenjak Sayyidina Ali, aing Aliyor. Pada merenjak tapi orangnya, ada preman Sayyidina Ali. Kepada wanion, akhirnya Abu Jahal, ulah sial, ulah mau lobak, si Ali masalah, bunuh. Dicang-cang lah, tapi tidak dibunuh, Pak, karena tujuan pemuda itu membunuh kanjeng Rasul. Jadi Ali hanya dipasung, kalahlah, 45.000 lawan samurai, sengaja preman kedua, ada siji lawan preman, aneh banget, gitu ya. Nah itu habis soal, ayo ketemu mencari jauh ya si Muhammad. Belum jauh ini Muhammad pastinya. Dikejarlah, ketemu di Jabal Sur. Oh iya turunnya, ikut di dulu, gitu ya. Barang dilihat, tidak mungkin ini ada seorang di sini. Kenapa tidak mungkin? Kan tidak mungkin di sana. Ini tempat yang pasti dia istirahat. Ada dua siku dia ada. Lambat lancar, sarang manuk. Ngomong ayat jelema asup pasti iya ayat tapakan. Katenggor ya sarang nyamuk, sarang laba-laba, sampai rusak. Oke ya. Ayo maju, akhirnya selamat dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginda Nabi selamat di Gua Jabal Sur tersebut. Gitu ya, selamat. Akhirnya tidak jadi. Wallahu khairul makirin, Allah yang menipu dayakan
kejahatan daripada Abu Jahal tersebut. Gitu ya, tiap hari dianterin makanan oleh sang istri Siti Khadijah. Tiap hari akhirnya sudah situasi aman, berangkatlah ke Madinah Al-Munawwarah. Disambut lah ya. Ada sambutannya suka dibaca seperti Allah. Wala'al badru alaina min saniyatil. Nah itulah si Iran asal muasalnya menyambut kedatangan baginda Nabi. Dia bahkan ketika itu Pak, tidak ada disambut, bahkan bukan hanya disambut meriah itu, sampai ada yang benar-benar saking bungahnya kedatangan baginda Nabi, gitu ya, saking bungah euforianya menyambut. Bahkan di film-film itu ya Pak ya, kelurahan di Indonesia, ada yang sampai naik ke tangga rumah yang paling atas melihat Muhammad. Ada Muhammad, datang Nabi, datang Rasulullah, disambutlah. Gitu ya, akhirnya menyebarkan Islam di Madinah sambil memajukan perekonomian di Madinah, dikumpulkannya seluruh umat di Madinah. Saking berkembangnya, saking banyaknya, barulah melawan kafir Quraisy bisa kalah, mengembanglah. Gitu ya, berkembang pesat di Madinah sampai ke Mekah, sampai ke seluruh dunia, sampai ke Indonesia. Rasulullah itu asal-muasalnya hijrah Kanjeng Rasul di Mekah ke Madinah. Gitu ya. Bukan hanya Kanjeng Rasul, Kanjeng Nabi Allah Ibrahim juga pernah hijrah Pak. Dari Mekah ke Mesir, dari Mesir ke negara lain lagi. Gitu ya, hijrah. Nah, kita hijrah di sini apa hikmahnya bagi kita? Hikmahnya itu pada dasarnya hikmah minal jahli ilal ilmi. Gitu ya. Hikmah yang harus kita petik dalam hijrah baginda Nabi ini, kita tidak perlu kita menyebarluaskan Islam. Lah, ayo menyebarkan Islam misalkan ke Jepang, ke Korea, tidak perlu seperti itu, karena sudah zamannya kemerdekaan, sudah merdeka Islam ini. Yang penting ada hikmah, kata ulama, hikmah daripada hijrah yang pertama minal jahli ilal ilmi. Hijrah dari bodoh ke punya ilmu, ke punya pengetahuan. Kita yang tadinya tidak tahu jadi tahu. Yang tadinya kita paham yang tadinya kita tidak paham bisa jadi paham. Itulah salah satu hijrah. Hijrah kita itu adalah minal jahli ilal ilmi, gitu ya. Yang kemarin itu ya, yusanuratul yada ini, itu hijrahkan diri kita, gitu ya. Yang tadinya kita nggak tahu, sing horeng, horenganan, ngangkat lengan, mengangkat tangan itu sunnah 4-4-nya, kita sudah tahu tuh. Itu namanya hijrah Pak, salah satu tingkatnya hijrah, gitu ya. Berarti selain daripada 4 itu tidak diangkat, gitu ya. Seperti yang minggu kemarin kita jelaskan, gitu ya. Selain daripada 4, gitu ya. Rakaat kedua, rakaat tasyahud awal itu begitu naik ke atas itu disunahkan ngangkat. Selain daripada itu tidak disunahkan ngangkat. Contoh, rakaat pertama, rakaat ketiga itu tidak perlu ngangkat tangan Pak. Begitu nunggu istirahat, Allahu Akbar, tidak perlu angkat tangan lagi, langsung sedekap aja, gitu ya, langsung sedekap. Nah inilah minal jahli ilal ilmi, ya. Jadi yang tadinya bodoh hijrah ke mempunyai ilmu. Karena hidup bodoh susah Pak. Hidup bodoh itu susah, malahnya susah di bawahnya, bahkan ngizinkan gitu ya. Salah satu ngizinkan kalau kita tidak mempunyai ilmu bahasa Arab, gitu ya, kita berkoneksi dengan orang Arab pun susah, bahkan ngizinkan. Banyak dongengnya Pak, gitu ya. Ada jemaah di Indonesia tidak tahu sama sekali bahasa Arab. Ayam melik korma ceritanya, ayam melik korma, gitu. Kan budak Arab mah nawarkan ayat Indonesia halal, tidak halal itu mana? Atau halal ini maksudnya mah Indonesia ayo dibeli halal,
Pindahan ke Indonesia karena banyak pindahan haram juga haram tadi halal goreng haram maksudnya halal dibeli gitu ya nggak nawar itu bisa itu bisa bahasa Arab lumayan nanya kalau bapak tuh karena itu bisa nih kan kurang nggak Arab sih kan itu benar orang kan itu salah bahasa Arab sih terus pakai bahasa etalah gitu nunjuk ke korma saya usolli nunjuk karena korma usolli waduh sih makin bingung orang Arabnya makin di Indonesia makin korma di usolli ya ya Allah ya usolli wah yes korma itu di Hamburang aku berarti Arab ya orang beli korma kebetulan orang Arabnya ini suka ngajar kursus bahasa Indonesia tahu sedikit Indonesia dijawab lah kan kilo jauh berapa kilo maksudnya tapi kalau Indonesia bodoh ya wah ini nanya berapa kilo sih saya jawab saya salah rakaat kilo salah rakaat makin bingung orang Arab ada orang Indonesia beli korma kilo rakaat kumaha dulu mesti kilo di Hamburg enak juga Arab kilo penkiloan itu suka naik turun itu kebetulan belum pas sama kiloan yang di kilo yang masih naik ngaruas deh kayak sahabat Indonesia saya mustaqbil kibah ya Allah makin bingung orang Arab dia dijawab makin kesal ya Arab Indonesia ada anak Muhammad lillahi ta'ala sebenarnya Allah Akbar asal aku dengar dengan diri kita berkorban karena saat itu tanggung yang tidak berubah berang-berang gini ada perut maghrib penting gitu saking bodoh makanya jangan jadi orang bodoh musingkan jangan disingkan deh katanya minal jahli ilal ilmi dari bodoh jadi punya ilmu di mana adanya ilmu di majlis taklim dengarkan para nasihat alim dan ulama dengarkan nasihat alim hukama alaikum binajarasati ulama wastimai karamil hukama gitu ya hendaknya engkau duduk bebarengan dengan para alim dan ulama duduk baik beberapa cantik banget ngobrol mengerti yang penting dengan ahli ilmu mulai dari ahli bodoh tadi mungkin orang salah kaatin memang yang banyak gitu wastimai dengarkanlah nasihat-nasihatnya apa nasihat-nasihatnya gitu ya wastimai kalamil hukama gitu ya yakin pasti orang yang ahli ilmu orang yang mempunyai ilmu itu pasti penyampaiannya itu akan mempunyai hikmah tersendiri gitu ya mungkin seorang guru mungkin seorang guru itu memerintahkan perkara-perkara yang diharamkan bahkan mau sampai memerintahkan waktu tinggi mau orang guru kapan yang nyopet mau gitu ya kalau ayah ke doang itu kasih unjuk ke polisi tapi malah dia malingnya sama gitu nah itu pasti mereka melakukan pakai Allah yuhyil qalbal maita dengan hikmah maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan nurul hikmah cahaya hikmah itu tadi ilmu nurul hikmah menurunkan ilmu nurul hikmah adanya di dalam majlis taklim dia adanya di dalam kalam-kalam nasihat-nasihat para alim wa inna Allah yuhyil qalbal maita binurul hikmah kama yuhyil ardal maita tak dima'il matar orang yang sudah kecipratan nurul hikmah itu hatinya tidak akan keras Pak. Akan lembut akan tidak terasa hati kalau sudah keras kalau sudah mati aku berapa Pak jangankan hati yang mati ya listrik mati aja berapa Pak kemarin gitu ya ada kemusibahan kebakaran di sawah Rio padam mati listrik gitu ya listrik mati atau bisa aktivitas dengan ngajahit atau bisa gitu nyalakan cair sanyo atau bisa gitu ya ini kita ngaji kalau listrik mati speaker mau hidup gitu barang bagus di mobil bagus tapi enggak hidup atau berapa
Kung di ka orang benar ratusan juta, di dalam atau pusing apa nih ini mau bisa mau paling dia tinggal lo aja gitu lo ada meskipun bisa juga mobil mati buat apa kan gitu. Nah inilah hati mati itu juga susah. Orang yang sudah rutin mendengarkan mujalasatil ulama akan dikasih nurul hikmah, hatinya akan sejuk, hatinya akan membuat menerima seluruh nasihat-nasihat, mau muncilat gitu ya, mau kelas kama yuhyil ardhal maitata bima'il matar, seperti Allah menurunkannya hujan, seperti Allah menurunkannya hujan kepada tanah yang mati, tanah yang tandus gitu ya, tanah sudah telah Pak, kalau kampung itu ya, kalau kampung kan tanah kalau panjang telah kan ya. Ganti pandita lagi salah pakai kering atau wajib apa ya, datang hujan atau alhamdulillah kami bunga tukang es doang untuk rumah tukang es bangsa hujan deh malah aku rasa ini ya. Nah inilah tamsil. Imam Ghazali pun pernah mengatakan jikalau ada salah satu seorang alim diutus kepada salah satu desa itu harus bersyukur. Karena apa? Alimul ulama, orang yang punya ilmu itu yang ibarat seperti hujan. Datang hujan bukan salah kayaknya alhamdulillah. Sumber cah bisa mandi namanya. Punya sawah alhamdulillah. Mau payah berapa? Mau payah ya. Gitu ya. Nikah gitu ya. Mau hewan ayah. Ada siapa dagang es? Datang para alim datang misalkan guru kita di kampung kita ada yang bunga, kita harus masuk golongan yang bunga. Alhamdulillah kampung kita jadi tidak sepi. Ada yang mengajar tinggi supaya memerintahkan salat kita. Alhamdulillah ya Allah Gusti, moga-moga eta kiai, moga-moga eta ustaz panjang umurnya gitu, disehatkan terus bisa mengajar kami. Sebab berabe kalau nggak ada yang ngajar ustaz di sini gitu ya. Lu hewan apa? Brengsek. Kasih ustaz. Ya, lu beras minggu sekali. Misalkan hewan yang luar biasa datang malam Selasa. Ini bulan lu ya. Nah, dia segala macam. Gitu ya. Nah, itu naudzubillah bintang. Nah, inilah para jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimahullah. Alhamdulillah, mohon maaf saya tidak minggu ini tidak membahas fikih. Gitu ya. Insyaallah nanti pertemuan seterusnya kita akan membahas fikih. Ini hanya membahas asbabun nuzul daripada ayat Allah wa idyan qurubikal ladina kafaru. Mudah-mudahan dengan wasilah membaca serat sejarah hijriah ini dapat satu wasilah pertama sebab kita mempunyai ilmu yang manfaat, umur yang berkah, dikabarkan dengan turunan yang soleh dan solehah, diberkati ummul kitab al-Fatihah. Alhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Amin amin amin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim alim subhanak. Allahumma qul lana dhunubana wa dhunubana kama rabbana shaghira. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin alaihi maghdubi wujuhi hajati. Allahumma ja'alna min ibadika sholihin wa la taj'alna min ibadika zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.